Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue, ada hal yang ingin gue bahas. Mungkin video ini agak sedikit lebih panjang daripada biasanya, karena ada interview yang dilakukan oleh Sir Jim Ratcliffe. Dan menurut gue interview ini sangat-sangat menarik. Bagaimana Sir Jim Ratcliffe ini secara garis besar, secara umum, dia membicarakan terkait dengan rencananya di MUFC, di Manchester United. Tapi dia juga menyinggung beberapa hal yang menurut gue lumayan detail, seperti tentang Mason Greenwood, tentang Erik ten Hag, tentang stadion, dan lain-lain. Ada banyak hal yang dibahas di sana, tapi dalam video ini tidak akan gue bahas semuanya. Gue akan ambil beberapa poin yang menurut gue secara ringan amatiran ini penting ya, dan juga menarik. Oke, pertama langsung aja terkait dengan Mason Greenwood. Jadi wawancara ini dilakukan dengan BBC by the way ya. Terkait dengan Mason Greenwood, seperti apa ini rencana dari Sir Jim Ratcliffe. Sir Jim Ratcliffe ini berkata kalau kita harus melihat ke fakta-faktanya, lalu kita juga harus menilai secara fair, secara adil. Dan kita juga harus memperhatikan value-value dari klub. Apa saja value-value dari klub. Lalu setelahnya kita akan membuat keputusan. Dan saat ini tidak berikan komentar terkait dengan Mason Greenwood. Ini merupakan keputusan yang fresh ya. Saya bisa berbicara tentang prinsip-prinsip, tapi saya tidak akan berbicara tentang Mason. Saya sangat familiar dengan hal tersebut. Prinsip-prinsip ini hal yang sangat penting. Kita bisa saja mendapatkan masalah-masalah ya, ataupun kita bisa juga mendapatkan masalah-masalah lainnya di masa yang akan datang. Lalu dilanjutkan juga, Sir Jim Ratcliffe berkata kalau dia adalah pemain Manchester United. Saat ini ya, dia merupakan pemain dari Manchester United, dan kita ini bertanggung jawab di sisi sepak bola. Jadi jawabannya tentu saja ya, kita harus membuat keputusan. Ini sangat jelas, kita harus membuat sebuah keputusan. Saat ini belum ada keputusan yang telah dibuat. Prosesnya akan menjadi harus mengerti fakta-fakta, bukan hanya sekedar hype. Lalu setelahnya mencoba dan datang di keputusan yang adil, yang fair, berdasarkan value ataupun berdasarkan nilai-nilai yang pada dasarnya apakah dia ini orang yang baik atau orang yang tidak baik. Dan jawabannya adalah apakah dia bisa bermain secara tulus untuk Manchester United, apakah dia bisa bermain dengan baik untuk Manchester United. Dan apakah kita juga akan nyaman dengan hal tersebut, dan apakah fans juga akan nyaman dengan hal tersebut. Di situasi terkait dengan Mason Greenwood, saya sangat familiar dengan hal tersebut. Saya sangat terbiasa dengan hal tersebut. Dan saat ini klub sedang melakukan sedang mengurusi hal tersebut. Pemain-pemain muda mendapatkan masalah dari waktu ke waktu. Kita harus melihat, kita butuh melihat ke fakta-fakta. Lalu juga kita harus menilai secara fair, dan kita juga harus mempertimbangkan nilai-nilai dari klub tersebut atau dari Manchester United. Nah, dari sini gue berusaha untuk tentu saja gue berusaha untuk objektif di sini ya. Dari apa yang disebutkan oleh Sir Jim Ratcliffe, menurut gue secara ringan amatiran sekarang situasinya jadi 50-50 menurut gue.
Sir Jim Ratcliffe mengatakan kalau yang gue tangkap ya, dia akan melakukan yang disebut dengan reevaluasi. Jadi dia akan mengevaluasi ulang terkait dengan Mason Greenwood. Seperti apa keadaannya akan dikaji ulang. Akan diperhatikan banyak hal, tapi yang menarik bagaimana Sir Jim Ratcliffe juga menyebutkan value-value ataupun nilai-nilai dari klub. Ini hal yang menurut gua prinsip, dan Sir Jim Ratcliffe tadi juga menggunakan kata yang sama, prinsip di klub. Lalu dia juga harus mempertimbangkan soal kenyamanan. Bukan hanya dari Mason Greenwood, tapi dia juga melihat hal-hal lainnya di klub dan juga di fans. Gua tadi sebutkan 50-50 kemungkinannya. Sebelumnya mungkin agak sedikit lebih ekstrim ya, apalagi setelah Manchester United memutuskan kerjasama dengan Mason Greenwood. Sekarang ini situasinya menurut gue kembali lagi ke 50-50. Bisa jadi dia akan kembali ke Manchester United, bisa jadi dia akan dilepas. Karena tadi dari sisi sepak bola, Sir Jim Ratcliffe mengatakan ya kita mengurusi sepak bola, tapi di sisi lain dia juga memperhatikan banyak faktor. Dan tidak kalah pentingnya, Sir Jim Ratcliffe juga mengatakan kalau klub ini sedang bekerja, ya, sedang menilai segalanya. Jadi bukan hanya tergantung dari Sir Jim Ratcliffe sebagai pemilik saat ini ya, sekitar 27-28% dari Manchester United. Dia mendelegasikan hal ini untuk ditangani oleh klub. Ya, kita akan lihat ya seperti apa situasinya. Menurut gua sangat penting sekali untuk klub membuat keputusan berdasarkan banyak hal, banyak elemen. Mungkin dari sisi fans, tentu saja yang diutamakan adalah dari sisi permainan di atas lapangan. Sudah, itu saja. Dia bagus, walaupun sebenarnya gue inget banget ya, dulu waktu dia masih bermain, wah dijudge macam-macam lah, wah dia egois, dia begini, dia begitu. Tapi setelah seperti ini, berduyun-duyun, berbondong-bondong mengatakan, balikin. Tapi itulah fans ya, jadi pendapatnya bisa barat, timur ya kan, bisa tahu, tempe, ganti-ganti terus lah pokoknya. Gue paham betul itu. Tapi balik lagi, menurut gue harus diperhatikan juga banyak aspek. Gue sering katakan di channel Football United ini bahwa apa yang terjadi saat ini di Getafe ini tidak bisa terlalu dijadikan semacam kayak pegangan. Sebagai referensi iya, tapi tidak bisa menjadi satu-satunya referensi karena situasinya berbeda. Di Getafe, di Manchester United, ukuran klubnya berbeda. Tujuan klubnya berbeda, ukuran klubnya berbeda. Negara kedua klub berbeda. Social culture di dua klub berbeda. Tipikal fansnya berbeda. Cakupan luasan fansnya secara global berbeda. Media di kedua negara ini sifatnya bagaimana? Berbeda. Banyak sekali perbedaan dan menurut gua ini harus diperhatikan. Kita lihat ya akan seperti apa. Ini menurut gua hal yang sangat menarik bagaimana Sir Jim Ratcliffe juga memiliki pendapat dan dia juga mungkin kalau gue bisa katakan mengawasi ya, hal-hal yang terkait dengan detail-detail di klub, termasuk juga terkait dengan Mason Greenwood. Oke, hal lainnya, kali ini Sir Jim Ratcliffe berbicara juga tentang stadion, Old Trafford, infrastruktur. Kita harus melihat sejauh ini ada hal yang bagus untuk merenovasi Old Trafford. Mungkin akan menghabiskan 1 miliar pounds. Dan ya kita bisa saja akan mendapatkan sebuah stadion dengan kapasitas 80-90 ribu tempat. Tapi ini bukan sesuatu yang perfect karena Anda akan merubah sebuah stadion yang di sebelahnya ini ada jalur kereta api dan banyak hal-hal lainnya. Jadi ini bukan dalam situasi yang ideal. Ya ada dua kemungkinan ya kan, tentu saja dengan stadion. Apakah membuat stadion yang baru atau diperluas. Tapi yang gue tangkap bukan soal masalah memperluas atau membuat stadion yang baru. Bagaimana visi dari Sir Jim Ratcliffe terkait dengan struktur khususnya stadion. Dia menginginkan ada sesuatu yang dalam tanda kutip baru.
di stadion Manchester United. Jadi bukan hanya yang seperti ini. Maksud gue baru begini, bukan berarti baru terus buat stadion yang baru. Nggak selalu membuat stadion yang baru, tapi juga bagaimana memperbaiki yang ada. Ini kan juga salah satu opsi, memperluas kapasitasnya, memperbaiki fasilitasnya, menambah fasilitasnya, ya kan, dan lain-lain. Balik lagi, yang gue lihat adalah bagaimana visi dari Sir Jim Ratcliffe. Dia ingin hal yang terbaik di infrastruktur, terutama stadion, di mana stadion ini berkaitan langsung dengan fans. Gua merasakan betul bagaimana stadion Manchester United ini dihadiri oleh fans dari literally ya, berbagai penjuru dunia, bahkan bukan hanya dari Manchester, bukan hanya dari Inggris saja, bukan hanya dari Eropa, tapi juga dari Asia, dari banyak, dari mana-mana. Dan menurut gua sangat wajar bahkan ya, kalau Old Trafford ini juga, atau stadion Old Trafford Manchester United ini juga mampu memberikan semacam kayak servis yang bagus kepada fans yang datang dari jauh. Bukan hanya permainan yang bagus di atas lapangan dan juga menang, enggak, tapi bagaimana bisa menyuguhkan, memberikan experience, pengalaman yang luar biasa. Ketika fans itu datang, mereka betul-betul merasa merasakan sebuah pengalaman yang luar biasa. Bahkan ada banyak fans ya kan yang datang mungkin cuman sekali seumur hidupnya saja, jadi bisa betul-betul sangat terkenang. Dan harus ada pembeda menurut gue dengan stadion-stadion lain. Dan pembeda itu salah satunya yang terbesar adalah ya menyajikan atau memberikan yang terbaik bagi fans, infrastruktur, teknologi, fasilitas, yang lain-lain. Dan Sir Jim Ratcliffe, yang gua tangkap adalah dia melihat ke arah sana, which is ini merupakan sesuatu yang positif tentu saja. Sir Jim Ratcliffe juga memberikan pendapat terkait dengan Dan Ashworth. Dia mengatakan kalau Dan Ashworth ini adalah 10 dari 10 nilainya ya untuk Sporting Director, salah satu yang terbagus, terbaik bahkan. Dia ini akan menjadi sesuatu yang sangat bagus bagi Manchester United, dan sangat dimengerti kalau seseorang seperti Dan Ashworth ini akan melihat pekerjaan di Manchester United sesuatu yang sangat menantang di tahap karirnya. Dan secara keseluruhan tentu saja Anda tidak bisa terlalu mengkritik Dan dengan melihat bagaimana pekerjaannya di sepak bola sebagai sporting director, dan secara khusus bagaimana melihat tantangan di Manchester United. Yang tidak masuk akal bagi Dan Ashworth adalah untuk duduk dan tidak melakukan apa-apa selama 18 bulan. Wah, jadi bagaimana Sir Jim Ratcliffe jelas ya, dia melihat Dan Ashworth ini kan sudah ada berita ya kan, dia ingin meninggalkan Newcastle, gardening leave dan lain-lain. Ternyata Sir Jim Ratcliffe juga aware terkait dengan hal tersebut. Artinya Sir Jim Ratcliffe ini memang menginginkan juga profil Dan Ashworth ya untuk berada di Manchester United. Ini menarik, kita lihat apakah setelah Omar berada, Dan Ashworth juga akan didaratkan di Old Trafford. Sosok yang memiliki reputasi luar biasa sebagai sporting director. Kita terkait dengan gaya sepak bola, Sir Jim Ratcliffe mengatakan kita akan memutuskan ya gaya sepak bola dengan general manager dan juga sporting director, dan mungkin dengan manager recruitment. Dan ini akan menjadi gaya sepak bola Manchester United, dan manajer harus bermain dengan gaya tersebut. Nah, ini menarik bagaimana. Nah, ini yang gue maksud ya kan, pentingnya sporting director yang selama ini tidak ada di Manchester United. Ini nanti akan terkait dengan rekrutmen. Gue belum menyinggung ke sana, tapi mungkin akan disinggung ya di bagian lainnya. Tapi gue ingin stop di sini dulu sebelum akan lanjut. Jadi bagaimana gaya permainan, filosofi, visi bermain, ini nanti turunannya akan ke pemain ya. Dan manajer, dia ini harus memiliki sinergi yang bagus dengan sporting director, dengan manajer-manajer yang lainnya untuk menentukan gaya permainan di Manchester United. Jadi tidak bisa hanya sembarangan. Enggak. Dan turunannya nanti akan ke pemain. Pemain-pemain yang didatangkan ini diharapkan bisa mengakomodir, bisa mengimplementasi gaya permainan tersebut. Manajer akan melakukannya dengan turunan lebih detail lagi. Nah,
Kalau manajer tidak bisa melakukannya, tentu saja nanti setelah ada keputusan dari sporting director, setelah mungkin beberapa musim, ya kan, ternyata manajernya tidak bisa melakukan hal ini, maka oke, dia selesai. Nanti Manchester United akan mencari penggantinya berdasarkan pakem, ya ini tadi, yang sudah ditetapkan oleh sporting director, oleh general manager ya, CEO dalam hal ini, dan juga mungkin dengan rekrutmen manager ataupun juga manajemen yang lainnya. Jadi akan dicari profil yang cocok. Jadi nggak ngasal juga, nggak cuman karena oke, ada manajer yang bagus di tim A, di tim B, yang mungkin gaya permainannya berbeda. Nggak seperti itu. Dimana sebagian fans ya kan melihat nama-nama A, B, C, D, wah sekarang dia sedang bagus tuh, mungkin akan cocok di Manchester. Sudah tidak seperti itu lagi mindset pola pikirnya. Jadi benar-benar ada sporting director yang membuat pakem tersebut dan akan diimplementasikan secara lebih detail oleh manajer. Dan ketika ada pergantian ya manajer tinggal melakukan. Dan ini juga ada kaitannya dengan pemain. Bagaimana pemain-pemain yang direkrut ini pakemnya adalah ini gaya permainan, filosofi yang ditetapkan oleh sporting director ini. Jadi rekrut pemain juga nanti nggak ngasal. Bukan sekali lagi hanya karena menuruti suara fans ya, si A, si B, si C bagus ini, enggak. Cocok nggak dengan filosofi permainan yang nanti sedang akan diterapkan ini di Manchester United. Ini menurut gue hal yang praktis selama 10-11 tahun belakangan ini tidak pernah ada sih di Manchester United. Dan ini penting untuk sustainability, artinya untuk keberlanjutan. Apapun yang berganti, baik itu berganti manajernya maupun berganti pemainnya ya, jelas ini ada kesinambungan, ada kelanjutan, tidak berganti-ganti terus. Kalau melihat 10 tahun belakangan, wow, jelas pemain datang hanya karena hype ya, hype dari media, hype dari fans juga, ya kan, wah sih ini bagus itu, datangkan aja. Manajernya berganti lagi pula, dan ini implikasinya banyak. Yang paling jelas salah satunya ya, selain permainan di atas lapangan yang tidak bisa berlanjut kalau ganti manajer, juga ke sisi finansial. Ini implikasinya sangat banyak sekali. Oke, lanjut ya. Di Ineos kita sebenarnya nggak masalah kalau orang-orang itu berbuat kesalahan. Tapi harus dipastikan mereka tidak melakukannya di kali kedua. Kita harus, ya kita pernah membuat kesalahan. Dan saya sebenarnya senang kalau kita membuat kesalahan tersebut sebelum kita datang ke Manchester United. Jadi ada yang ingin diperbaiki ya, berbuat kesalahan itu nggak masalah asal tidak diulang-ulangi. Nah, ini juga penting. Nanti dalam perjalanannya tentu saja Manchester United pasti akan ada kesalahan komponen-komponennya. Apakah itu manajer, sporting director, CEO, bahkan pemilik. Penting juga bagi fans ini untuk tidak langsung menjudge secara keras, secara kasar bahkan. Ini sedikit jual, ini sedikit out. Nggak demikian menurut gue. Ini juga harus dipahami seperti itu menurut gue. Oke. Sir Jim Ratcliffe juga memberikan komentar lainnya. Kalau kita tidak akan bergerak ke belakang. Kita tidak akan bergerak maju mundur ya antara gaya Jose Mourinho dan juga gaya Pep Guardiola. Ini bukan gaya kita menjalankan sebuah klub. Kalau tidak, Anda akan berganti-ganti terus panjang waktu dan kita tidak ingin melakukannya. Di sepak bola yang modern, Anda harus menentukan jalan apa yang untuk diikuti dan harus terus di jalan tersebut. Ya, sepakat gue. Jadi jangan terlena ya, hanya karena si A, si B, manajer ini di klub ini seperti enggak. Mereka pun juga punya komponen tersendiri, jadi nggak ngasal. Bahkan seorang Pep Guardiola pun gue yakin dia juga sudah ada pakem yang ditentukan secara bersama-sama dengan mungkin sporting director ataupun posisi manajemen di Manchester City, sehingga dia hanya melanjutkan saja, dia menjalankan hal tersebut yang sudah diputuskan secara bersama. Dan di Manchester United kalau melihat ke belakang ya, dengan Jose Mourinho, dengan Ole Gunnar Solskjaer, dengan Louis van Gaal, manajernya jalan sendiri. Dan ini tidak bisa di sepak bola modern. Tidak bisa hanya dengan contoh mendatangkan Xabi Alonso ataupun juga De Zerbi, udah itu saja, enggak. Ada komponen-komponen di atasnya juga yang harus menurut gue didatangkan kalau perlu. Atau ada sinergi tidak dia dengan manajemen Manchester United. Tanpa itu tidak mungkin. Manajer bukan sosok yang memegang joystick di depan game konsol menjalankan atau memainkan pertandingan sepak bola. Tidak seperti itu sih menurut gue.
Dan yang menarik, ini dia ya, Sir Jim Ratcliffe juga memberikan pendapatnya terkait dengan Erik ten Hag. Apa yang Anda butuhkan ini adalah fondasi di Manchester United untuk sukses. Dan ini berarti memiliki struktur organisasi yang tepat. Ini berarti tidak memiliki seorang manajer yang report ya atau bertanggung jawab langsung ke chief eksekutif ataupun CEO. Itu sebagai contohnya. Jelas bagi yang gua tangkap ya dari Sir Jim Ratcliffe, dia tidak melihat ini hanya Erik ten Hag saja, enggak. Dia melihat hal yang lebih luas lagi. Struktur di Manchester United seperti apa yang ada di sekeliling Erik ten Hag, di atasnya Erik ten Hag. Menurut Sir Jim Ratcliffe, yang ada saat ini itu tidak pas. Erik ten Hag langsung report ke CEO. Nggak bisa. Harus ada layer yang lain. Dan ini berarti kalau diperluas ya, mau siapapun manajernya, kalau struktur organisasi yang tepat itu tidak ada di Manchester United, ya sama aja bohong. Ini yang gue tangkap dari pendapat Sir Jim Ratcliffe. Artinya apa ya? Percuma Manchester United gonta-ganti manajer. Pantesan selama ini ganti-ganti manajer dengan profil yang menurut gue mentereng ya, tapi tetap saja gagal. Karena memang struktur klub ini salah. Itu yang dimaksud oleh Sir Jim Ratcliffe dan gue sepakat dengan hal tersebut. Kita butuh untuk mengisi semua posisi kunci dengan orang-orang yang terbaik di kelasnya. Dan tentu saja ada banyak minat ya di posisi-posisi di Manchester United. Karena Manchester United merupakan salah satu klub terbesar di dunia. Lanjut mengenai Erik ten Hag, Sir Jim Ratcliffe mengatakan apa yang saya ingin katakan, kalau Anda melihat 11 tahun ke belakang, Manchester United memiliki coach yang ataupun pelatih yang bagus. Beberapa bahkan memiliki atau sangat capable ya, dan sangat sukses. Tapi tidak ada yang sukses di Manchester United dalam 11 tahun terakhir. Artinya sebelum ke Manchester United, manajer-manajer tersebut merupakan manajer-manajer yang sukses. Tapi setelah datang ke Manchester United, tidak ada yang bisa sukses. Jadi, menurut saya, ada yang salah dengan lingkungan. Sekali lagi, Sir Jim Ratcliffe tidak langsung melihat ke Erik ten Hag-nya. Dia melihat ke hal yang lebih besar lagi. Di mana sebagian fans, ya, mungkin, ya, gue gak tahu sebagian besar atau tidak, sering sekali yang dilihat hanya manajernya saja. Gaya permainannya, wah, melihat di TV, wah, ini gaya permainannya gak bagus, manajernya gak bagus, ganti. Wah, udah kayak begitu. Tidak melihat secara lebih luas lagi. Gue secara ringan amatiran, yes, gue seperti itu. Ketika zamannya David Moyes. Ketika berganti Louis van Gaal, gue agak kok begini gitu ya. Kok perubahannya ada apa ini, kok hampir sama gitu ya. Tidak bisa, ternyata setelah berganti, gue secara dengan amatiran melihat, oh ya, bukan di manajernya permasalahan. Ini mau siapapun yang datang kalau strukturnya seperti ini sama aja bohong. Akan berulang mindset gonta-ganti manajer saja. Ini menurut gue tidak akan pernah berhasil. Dan ini sudah terbukti. Gue gak perlu ngomong beberapa mungkin yang bilang, pegang omongan gue, kalau masih seperti ini tidak akan sukses. Untuk melihat ke depannya, enggak. Yang gue ambil bukan, akankah sukses dengan Erik ten Hag, akankah sukses dengan manajer A atau manajer B. Gue gak melihat ke depannya, tapi yang gue lihat dari belakangnya. Artinya apa yang sudah pernah terjadi, gonta-ganti manajer itu bukan jawabannya. Kesimpulannya di situ menurut gue. Dan Sir Jim Ratcliffe pun juga melihat hal itu. Mengenai rencana di Manchester United, ini bukan rencana untuk 10 tahun. Fans tentu saja akan kehilangan kesabaran kalau ini merupakan rencana untuk 10 tahun. Tapi ya, ini merupakan rencana 3 tahun untuk sampai di sana. Kesimpulannya, ini merupakan sebuah trajectory dan orang akan melihat kalau kita ini berprogres. 3 tahun. Sir Jim Ratcliffe sudah bilang 3 tahun.
Bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan, 3 tahun. Dengan apa yang sudah terjadi selama 10 tahun ya, atau bahkan 11 tahun, untuk memperbaiki ini semua tuh bukan begitu saja. Nggak ada proses yang harus dilalui, dan harus dipahami juga oleh banyak fans ya, bahwasannya pemilik Manchester United sudah mengatakan ini bukan project 10 tahun ya, karena tentu saja tidak akan sabar. Tapi juga secara realistis dia mengatakan 3 tahun. Ini kita akan lihat saja progres seperti apa. Sir Jim Ratcliffe juga mengatakan kalau saya tidak tertarik di sisi finansial dari investasi ini, karena saya sudah memiliki banyak uang dari hal-hal kimia, oil atau minyak ya, dan juga gas. Jadi ini bukan investasi finansial. Saya ingin melihat Manchester United kembali ke suksesan. Kembali ke sukses, sorry ya. Itu ternyata motivasi dari Sir Jim Ratcliffe. Luar biasa menurut gue ya. Dia katakan ini bukan soal uang, tapi soal membawa Manchester United sukses. Dan untuk menutup, ini gue ada wawancara ya yang ingin gue artikan. Saya ini berada di halaman yang sama dengan Sir Alex Ferguson. Saya juga ini berbicara terkait dengan Manchester City dan juga Liverpool ya. Saya ingin mengganti mereka dari tahta mereka, kurang lebih demikian ya. Saya melihat ya Sir Alex Ferguson ini merupakan individu yang sangat kompetitif dan dia hanya ingin menang, dan itu merupakan satu-satunya alasan kita berada di sini di Manchester United. Kita tentu saja merupakan teman ya di sisi lain, tapi di Northwest kita ini adalah lawan ataupun musuh. Ini berbicara sekali lagi terkait dengan Liverpool dan juga Manchester City. Jelas kalau mereka adalah rival dan juga kompetitor terbesar di Inggris, dan tentu saja ada beberapa 2 atau 3 klub di Eropa. Tapi jelas kita berada di sini untuk mendorong mereka dari tempat mereka, begitu kurang lebih ya. Ditanyakan seberapa jauh kita ini di belakang mereka saat ini. Oh, kita jauh di belakang mereka saat ini. Ya, kita saat ini, ya itulah kenapa saya katakan ini tidak akan berganti besok. Ya, jadi pergantian ini tidak langsung terganti besok. Itu yang dikatakan oleh Sir Ratcliffe. Orang-orang ya, sayangnya harus memberikan kita sedikit waktu untuk bisa menempatkan di mana kita seharusnya berada. Lalu ditanyakan, musim depan? Tidak akan musim depan. Ini akan sekitar 2 atau 3 musim ke depan, saya pikir. Akan sangat bodoh untuk mengatakan musim depan kita akan berada di level yang sama dengan Manchester City. Lihat, yang saya maksudkan, lihat, Pep butuh beberapa tahun untuk menempatkan Manchester City ya di posisi saat ini. Dan dia tidak berada di sana untuk 2 musim saja. Itu butuh waktu dan juga butuh kesabaran. Kita butuh berjalan untuk mendapatkan solusi yang tepat dan bukan memaksa ke solusi yang salah. Menghabiskan uang secara serampangan ya di musim panas ini bukan jawaban. Ini lebih rumit dari hal tersebut. Kita butuh untuk mendapatkan segala details yang tepat. Ya, itu tadi yang dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe. Jelas ya bagaimana penempatannya. Mimpi kalau hanya musim depan Manchester United sudah berada di level yang sama dengan Manchester City. Sir Jim Ratcliffe, pemilik baru dari Manchester United, mengatakan butuh kesabaran. Karena mereka juga bekerja, mereka membutuhkan mengumpulkan banyak details untuk berprogres. Butuh 2-3 musim. Artinya apa bagi fans, paling tidak bagi gue sendiri, harus realistis. Musim depan Manchester United masih belum bisa berada di level yang sama dengan Manchester City. Manchester City, Liverpool, dan katakanlah Arsenal, mereka adalah 3 besar saat ini. Sehingga musim depan
ya Manchester United mungkin belum bisa berada di posisi 1 ataupun posisi 2, bahkan mungkin di posisi 3. Tentu saja berada di Champions League ini merupakan target tiap musimnya. Tapi dari hal tadi gue katakan masalah peringkat ini kan juga implementasinya ada di pertandingan-pertandingan yang dilalui. Manchester United belum bisa sedigdaya Manchester City, Liverpool ataupun Arsenal saat ini yang mungkin lebih banyak mendapatkan kemenangan, lebih sering ya frekuensinya memainkan sepak bola yang atraktif di atas lapangan. Dan ini harus dipahami betul oleh fans bahwasanya sekali lagi musim depan ya menurut Sir Jim Ratcliffe masih belum bisa. Gua secara ringan amatiran tentu saja berharap kalau bisa secepat mungkin ya secepat mungkin. Tapi dengan apa yang dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe, gua ikutin, oke. Memang butuh yang namanya kesabaran untuk bisa meraih progres di Manchester United. Kurang lebih demikian. Itu tadi ya wawancara dengan Sir Jim Ratcliffe, poin-poinnya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih juga terima kasih juga segala likes dan juga subscribe-nya. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa like dan juga sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.